Negatif kabel hitam, positif kabel merah. Jadi jangan kebalik ya Om. Halo para pria. Sekarang saya mau merakit quadcopter, racing quadcopter. Frame yang akan saya pakai ZMR 250. Saya pakai PDB dari Diaton versi 2.1. Motor saya pakai IMAX 2206 19000 kV. ESC DYS 20M BL Heli, ini bisa sampai 4S. Terus apa lagi, micro minim OSD untuk FPV nya. FPV nya sendiri pakai FPV set 5,8 GHz dan kameranya jadi OSD nanti untuk menampilkan data telemetri. Flight controller pakai Naze 32. Ini revision 6 DOF, jadi tipe acro. Propeller pakai Gemfan 5x3. Baterai pakai LiPo 3S 13.000 mAh. LiPo 4S 13.000 mAh. Oke Om, ini motor yang akan kita pakai IMAX 2206. Oke, ini yang original, kita langsung ambil dari pabriknya IMAX. Motor yang bagus, kualitasnya juga bagus. Banyak motor IMAX yang clone, biasanya beredar di seller-seller yang ada di Cina, di AliExpress dan lain-lain. Ini kita pakai yang ori. Oke, dalamnya. Oh ya, motor ini dratnya ada clockwise dan counterclockwise. Jadi putaran bisa dirubah, tapi dratnya itu drat ini loh, apa sih namanya bahasa Indonesianya? Dia drat ininya, nutsnya arah putaranya ada clockwise dan counterclockwise. Di dalam boxnya ada motor, ada ini kunci L. Ini dalamnya ada skrup. Ini motornya kualitas cukup bagus. Oke, kita akan pasang motor ini ke arm. Oke Om, saya udah selesai pasang motor ke arm. Ini merupakan pekerjaan yang paling kayak ZMR itu klonnya dari Blackout Mini H Quad ya. ZMR itu klonnya. Blackout sendiri semuanya tuh perfect, sementara ZMR lubang untuk motor ini nggak sejajar. Jadi Om harus bor lagi biar muat untuk baut ukuran 3 mm. Saya cuman pakai dua baut untuk semua motor. Oke. Dapat masukan dari teman-teman di luar juga, 2 sudah cukup asal kita kasih Loctite. Saya sudah kasih Loctite, jadi ini sangat kenceng
dan saya juga sudah bearingnya ini sudah saya kasih lubrikan, jadi putarannya lebih smooth. Berikutnya saya akan pasang ESC ke arm. Saya nggak pakai konektor seperti quad ukuran normal, kita pakai bullet konektor. Sekarang saya akan langsung untuk solder kabel motor ke ESC. Oke, pertama kita harus siapkan ESC-nya dulu. Kita akan buka, di sini ada heatsink, kita akan buka heatsinknya, dibuka dikit aja biar kelihatan ini pads-nya. Jadi nanti kabel ini akan kita copot, ini kabel, 3 kabel ini akan ke motor, 2 kabel akan ke PDB, dan ini kabel sinyal. Begini contohnya. Oke, kita akan unsolder ini, konektor ini, dan kabel dari motor akan kita langsung solder ke sini. Jadi lepas dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke Om, saya akan tunjukkan, saya akan kasih contoh cara ngelepas kabel ini menggunakan solder. Oke, Om tuh solder. Kalau punya sedotan timah bisa dipakai nanti untuk bersihkan timahnya. Ini timah dari pabrik ini keras banget, susah untuk dilepas. Jadi tipsnya, kasih soldernya dikasih timah dulu kayak gini. Oke, baru panasin. Boom, lepas gitu. Oke, udah lepas. Sekarang kita akan bersihkan timah. Oke, cukup. Ini Om, jadi nanti kita bisa langsung solder kabelnya ke di sini. Oke, saya akan lanjutin ke ESC yang lain. ESC sudah semua saya lepasin kabelnya. Sekarang saya mau langsung mounting, langsung solder kabel motor ke pads-nya ESC ini. Ini kabel motor ini kan kepanjangan, jadi kita boleh potong seperlunya aja sedikit ya, mungkin segini biar nggak terlalu kepanjangan. Oke Om, saya udah nyolder kabel motornya udah saya potong dikit nih. Saya nggak bisa tunjukin cara nyoldernya di kamera, agak susah. Kabel udah saya potong dan sudah saya solder semua ke padsnya ESC. Oke, mungkin ada yang nanya
nanti bagaimana putaran motornya kalau kebalik bagaimana. Oke, tips dari saya. Oke, kabel motor ini kalau dari motor ini kan ada yang lurus, saya solder lurus. Ini putarannya searah jarum jam. Jadi untuk 4 motor, 2 saya solder lurus, dan 2 lagi saya solder bersilang. Oke, jadi nanti pada saat masang di arm dan kita tes motor, kalau ada yang kebalik tinggal ditukar aja ini armnya. Terus heatsink ESC bawaan saya ganti biar lebih rapi, jadi saya pakai ini heatsink warna hitam ini. Terus apa lagi ya. Oke, sekarang motor ini sudah selesai ke arm, saya mau review PDB nya. Ini PDB dari Diaton. Oke, PDB dari Diaton. Yang kita dapat di paket ini ada LED, PDB nya sendiri, lalu ada ini apa, karetnya ini untuk memasang ini. Nah, stand off ini, jadi stand off ini kan PCB nih, jadi biar nggak kegeser-geser, biar nggak tergores, dikasih karet ini. Di PDB nya sendiri ini udah ada jalur untuk ESC, power ESC positif negatif, dan labelingnya juga sudah jelas ya. Ini untuk positif dan negatif, lalu yang ini untuk untuk sinyal, kabel sinyal dari ESC ini. Jadi mountingnya beginilah kira-kira. Oke, gini, sinyal nanti dipotong langsung ke sini, jadi kita akan menghemat banyak, biar lebih rapih dan menghemat berat juga. Di PDB nya sendiri ini sudah ada regulator powernya, jadi rencananya kuat ini pakai 4S, jadi sudah ada regulator untuk 12 volt. Ini mungkin kita bisa pakai untuk FPV, rata-rata FPV itu pakai 12 volt, dan ada regulator 5 voltnya. Ini regulator 5 volt ini bisa kita pakai untuk power Naze Nest 32 nya, dan mungkin untuk power yang lain yang butuh 5 volt seperti apa ya, OSD mungkin, atau kamera yang 5 volt juga itu. Terus LED ya, LED dapat dapat 4 strip, ada 3 warna putih, ada 3 yang ini, ada 1 biji yang ini. Kalau nggak salah yang 1 biji ini warna merah, dan 3 lagi itu warna putih. Jadi rencananya sih saya warna merah memasang di belakangnya kuat, dan yang warna putih itu di depan. LED ini langsung disolder ke board bagian bawah. Ini bagian bawahnya, ini atas, bagian bawah kan disolder ke sini langsung. Oke, ada apa lagi di board ini yang perlu Om tahu? Ini sangat simple sebetulnya boardnya, beda dengan ada board PDB merek apa saya lupa itu, bisa langsung bisa colokin juga ini ke situ, bisa colokin minim OSD juga. Ini board yang paling simple, murah juga. Kabel sinyal disolder ke sini, ke pad sini, nanti ini jalurnya ini akan ke sini, depan belakang. Nanti saya coba ini dulu, ini seperti ini, yang ini depan, ini belakang deh. Let's see, tapi sebetulnya mau bagaimanapun tetap sama ya. Ini belakang, dan ini kabel powernya untuk ke baterai. Oke, sekarang saya mau pasang stand off nya dulu. Mana stand off tadi, mana sih stand off ini?
Oke, saya mau dikasih stand off dulu. Oke, ini kesini dulu ya. Saya mau pasang stand offnya sekarang. Stand off nih. Cara pasangnya ini tadi di JMR kan tuh banyak skrup, saya kumpulin di sini. Skrupnya itu M3 ya, M3. Ini bukan skrup biasa, jadi apa namanya, kepalanya ini pakai hex. Orang kalau di luar apa, Phillips screwdriver ya kalau di luar sebetulnya. Kalau saya pakai kunci L ini, jadi bukan pakai obeng kembang atau obeng minus. Phillips screwdriver apa ini ya, hex, pokoknya hex screw. Oke, cara pentingnya tadi ada ini kan, apa nih, karetnya saya pasang begini, boom. Lalu lubang untuk stand off itu ada di sini, 1 2 3 4, ada 4 sisi. Oke, jadi seperti sandwich. Jadi lapar ngomong sandwich, udah makan om. Sini ya. Anyway, saya tadi pas motor ini, pas apa namanya, nganu motor itu ada yang kebakar. Korban 2 motor, 2 ISC. Om, sekarang saya mau kasih mau pasang LED-nya. Tadi LED kan ini ada merah, ada yang putih. Ini yang putih, yang begini, yang merah itu dia ada kayak warna kuning begitu. Oke, merah mau saya pasang di belakang dan yang putih itu di depan kayak mobil. Lalu habis masang LED saya mau kasih lapisan solder ininya nih, semua pads-nya. Jadi nanti nempelnya gampang untuk motornya. Oke, here we go. Ingat, positif negatifnya jangan sampai kebalik ini. Di LED-nya ada tulisannya, ada tandanya. Boom. Kasih solder dikit ya.
on. Oke om, udah selesai semua. Saya kasih lapisan solder, jadi nanti kita nyoldernya lebih gampang. Konektor baterai juga udah saya pasang. Ini om, di bolongan ini gunanya kita untuk pasang kabel tie, zip tie. Jadi saat crash nanti, ini enggak, kalau crash pokoknya biar nggak copot ininya, solderan powernya. Jadi saya kasih zip tie yang kecil. Oke, kalau sudah dipotong deh, LED tadi udah saya pasang. Ternyata ini yang warnanya beda sendiri, itu bukan warna merah tapi warna putih, dan warna yang lainnya itu adalah warna biru. Coba nanti saya bilang ke yang punya ini, boleh nggak ini putih di belakang, biru di depan. Harusnya sih nggak masalah, karena untuk membantu orientasi saja. Lagi pula juga kita terbang pakai FPV, nggak terlalu penting sih LED. Oke. Terus saya sekarang mau coba connect ke baterai, ke 4S, Lipo 4S. Mau verifikasi lagi ini regulatornya. Oke. Boom. Ya. Ini dia ininya, LED-nya. Terang banget. Oke. Di sini nih, ini kabel ISC. Ada juga Vout-nya yang 5 volt, mungkin yang ngambil dari sini. Jadi 5 voltnya kita bisa ngambil dari sini, bisa juga ambil dari sini untuk NAC. Coba kita lihat apakah voltasenya betul. Ini baterai 4S. Oke, ini konektor 12 volt. Voltasenya adalah 12 pas. Lalu yang 5 volt kelihatan nggak sih? 5,5, 5,4. Ini yang 5 volt juga 505 sama. Lalu ini dari PDB-nya untuk ke ISC. Yang pertama 1530 voltasenya dia, voltasenya baterai. Balik. Lima belas 30. Coba dari sini. 1530 sama di sini 1530 plus 1530 di sini 1530 juga. Oke. Jadi baterai 4S ini kita koneksi nggak ada problem, juga nggak ada yang kebalik. Ini kabel-kabel. Lalu oh ya, untuk 12 volt kita pakai baterai 4S, jadi dia diturunin voltasenya ini 12 volt. Regulator yang di sini ini bukan step up step down, jadi ini cuman step down aja, jadi voltasnya cuman turunin. Jadi kalau om pakai 3S di baterainya 3S, lalu output di sininya itu tetap 12 volt. Jadi kalau misalkan pakai FPV, mendingan jangan ambil arus dari sini 12 voltnya untuk kamera dan VTX. Karena apa? Begitu ini ada cut off powernya. Jadi kalau misalkan baterai 3S itu voltase fullnya kan 1260.
Kalau baterai sudah kosong itu bisa sampai 1160. Ini ada cut off voltage-nya. Jadi dia bacanya 0. Begitu juga kalau misalkan pakai baterai 2S, ini nggak secara magic bisa kasih power 12 volt gitu. Oke, sekarang mau apa nih, connect ininya, arm ke sini. Oke om, saya mau pasang ininya, arm ke PDB nya dulu sementara, karena kita kan mau nyolder kabel IC ini langsung ke patch nya PDB. Jadi untuk arm kanan depan ini counterclockwise, clockwise, clockwise itu. Jadi sementara aja sini masangnya ini. Jadi saya pasang ininya, apa ini, karetnya di atas. Kencengin dulu. Oke, ya beginilah. Nah ini kalau misalkan nggak pakai PDB nih, kabel-kabel ini orang banyak kadang berseliwer-seliweran, jadi nggak rapih, pusing, bikin sakit gigi, demam tinggi, gangguan kehamilan dan janin. Salah. Oke, sekarang saya mau potong dulu nih kabelnya yang dipotong, lalu kabel ininya juga, apa namanya nih, kabel sinyalnya sambung ke sini. Oke om, saya mau solder kabel ISC langsung ke PDB. Di PDB ini ada tanda positif dan negatifnya, jadi jangan sampai kebalik masangnya om. Kabel hitam dari ISC adalah negatif, kabel merah adalah positif. Gini caranya om. Ini kabel negatif. Oke. Yang positif. Oke. Sekarang kabel sinyalnya om. Kabel sinyal ke pad sini. Oke.
Saya mau nyolder kabel yang lainnya, saya tunjukin di kamera. Oke Om, sudah hampir berbentuk drone kita. Ini stand off sudah saya pasang. Dia di attach, kelihatannya di attach begini. Dan perhatikan Om, stand off ini nggak include dengan di frame atau membeli PDB-nya. Ini apa namanya, stand off untuk Naze 32 nggak include, jadi Om harus siapkan ini stand off-nya. Lalu flight controller tadi kita sudah singgung, Naze 32 ini yang revision 6. Bedanya sama yang revision 5 itu secara fisik sih dikoneksi untuk flight controller ke receiver dan USB-nya. Dulu USB-nya itu di belakang, jadi kita harus muter orientasi boardnya di software biar USB-nya di samping begini. Saya sudah solder ini boardnya. Kalau Om beli board ini belum disolder konektornya. Dia ada konektor seperti ini, ada yang 90 degree pin, ada yang straight, terus ada macam-macam konektornya. Saya kebetulan saya punya banyak yang straight pin header, jadi saya pakai begini karena ini cukup tinggi space-nya, jadi biar gampang nanti koneksinya. Tapi terserah, itu pilihan Om mau pasang gimana. Dan saya juga nggak pasang semuanya untuk ininya, untuk konektor untuk headernya. Saya jelaskan sedikit. Ini di sini, di daerah sini, yang ini adalah konektor dari ESC ke flight controller. Jadi dari ini untuk di sini di belakang ada keterangannya untuk motor nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai motor nomor 6. Jadi kita bisa pakai hexa di flight controller ini. Di sebelah sini adalah koneksi untuk ke receiver. Di bagian paling atas itu adalah sinyal untuk PPM kalau misalkan Om hanya menggunakan satu kabel saja dari flight controller ke receiver. Di sini juga keterangannya sudah cukup jelas. Di belakang ada keterangannya nih, ground 5 volt sama PPM. Jadi receiver kita akan dapat power itu dari Naze 32 sendiri, dan Naze sendiri dapat power bisa dari BEC yang ada di ESC atau bisa dapat dari PDB. Saya pakai power dari PDB, dan powernya dari PDB nggak saya campur dengan 5 volt untuk yang lain, khusus untuk Naze saja. Mungkin saya nggak akan bicara terlalu banyak untuk ini, untuk Naze itu. Mungkin ada di segmen berikutnya. Saya cuma mau tunjukkan sekilas saja cara pasangnya. Oke, tinggal pasang. Oh ya, ini di sini ada tanda panah itu yang menghadap ke depan, dan flight controller yang ini, Naze 32 yang ini tidak ada di 6 DOF, 6 DOF, jadi nggak ada baru sama max-nya, magnetometer. Oke. Ya begini saja sih, simple. Oke, konektor tadi saya udah bilang belum ya? Ini nggak saya pasang semua. Kita cuman butuh sinyalnya saja. Kabel sinyal dari ESC ke Naze. Jadi nanti kabel sinyal, trace jalur sinyal itu dari ESC nyambung ke board PDB di sini, lalu akan muncul keluar dari sini. Nanti rencana saya akan buat
kabel konektor kayak ini sambung ke sini, flight controller. Sekarang kita kunci. Oke Om, saya mau update apa yang sudah saya lakukan. Saya sudah pasang kabel koneksi untuk ESC ke NACE 32. Saya pakai kabel servo jadinya, kabel servo 2 biji ini, untuk motor nomor 1, nomor 2 sampai nomor 4, dan untuk 5 volt ke NACE nya, untuk power 5 voltnya. Oh ya, untuk ESC itu harus diverifikasi lagi pakai multimeter, apa namanya nih, patchnya, patch sebelah mana. Jadi yang di sini ini dia zigzag, jadi 1 2 3 4 itunya, apa namanya, kabel sinyal untuk ESC nya. Di NACE 32 motor nomor 1 adalah motor belakang, motor kanan bagian belakang. Ini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi harus pakai multimeter, dites di sini nih, di patch ini baru di tes lah pokoknya. Ini kabel koneksi saya seperti ini. Jadi ini untuk motor nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini nomor 4, dan sisanya adalah kabel 5 volt untuk 5 volt untuk NACE 32 nya. NACE 32 nya sendiri saya lupa, ini kita ambil power untuk NACE itu dari rel sini, dari rel motor. Jadi tadi kan saya cuman solder ininya doang nih, saya tambahin deh dua lagi untuk 5 untuk positif dan negatifnya. Saya tambahin di rel motor nomor 4. Jadi makanya motor nomor 4 saya gabung begini, nanti bisa ini. Gitu. Mau apa sih? Oke, jadi gini koneksinya. Ini motor 1 sampai 3 begini Om. Boom. Oke. Lalu ini motor nomor 4 sama positif dan negatif. Saya pasang begini. Ini. Oke. Kelihatan rapi kan? Oke. Lalu ini untuk receiver saya kebetulan nggak punya yang PPM, jadi saya terpaksa pakai PWM. PWM itu banyak kabel lah, pokoknya 1 sampai 4. Ini kabelnya sudah include sama NACE 32 nya, cuman saya bungkus begini karena kabelnya konslet jadi kebakar. Pokoknya gitu deh. Jadi alur power itu seperti ini, dari baterai masuk ke PDB, di PDB diturunkan 5 volt tadi disalurkan ke NACE 32, lalu NACE 32 dia akan bagi power 5 voltnya ke sini, ke receiver untuk power receiver. NACE 32 yang revision 6 ini dia kalau nggak salah bisa sampai 16 volt, jadi bisa 4S bisa masuk ke sini tuh. Tapi kalau Om pakai 16 volt masuk ke sini, output power untuk receiver juga jadinya 14 volt juga.
Nah, ini bisa meledak nanti ininya, makanya saya main aman aja, saya pakai regulator yang 5 volt untuk power noise, dan noise kasih power ke receiver. Oke. Next saya mau pasang, ini sepertinya sudah hampir selesai, tinggal pasang FPV nya saja. Jadi sekarang saya boleh pasang bottom plate nya. Saya mau pasang bottom plate nya. Jadi apa namanya, bottom plate ini apa, plate paling bawah itu jepit arm. Jadi si arm itu dijepit sama plate bawah dan PDB. Oke. Ini pokoknya begini deh. Oke om, next saya mau pasang FPV. FPV yang kita pakai 5,8 GHz 200 mW. Ini merek Yasin, jadi satu paket dia udah sama kameranya. Ini kameranya udah saya mounting ke ke mountnya ZMR. Ini pakai zip tie aja. Lalu saya kasih foam. Ini gunanya biar si kamera ini agak dongak ke atas, karena si ZMR itu nanti dia terbang, kadang dia terbang kencang, dia sampai miring begini. Jadi untuk mengkompensasi lurusnya, jadi kita buat agak dongak ke atas itu. Kalau tidak nanti cuman nyorot tanah doang kok pada saat ngebut. Jadi pasang nanti di sini om, di sini lalu dijepit ya. Oke. Koneksi sih ini yang pakai pakai combo ini sudah straightforward, kita nggak perlu solder apapun. Paling ganti ganti sumber powernya VTX. Rencana sih mau saya langsung solder ke PDB nya. Jadi si VTX nya ini dia bisa sampai berapa ya, lupa, bisa sampai 4S, tapi saya nggak mau ambil risiko. Saya mau pakai 12 volt aja. Jadi di PDB kan ada step down untuk 12 volt. Jadi 12 volt tadi mau saya pakai untuk power ini, untuk power VTX. Dan VTX ada kabel ini kabel video. Ini kabel ini ke kamera. Jadi kabel video, ground sama 5 volt. Si kamera dapat powernya langsung dari VTX, dia 5 volt. Oke, di antara koneksi VTX dan kamera, saya akan pakai mini OSD. Ini micro mini OSD, jadi OSD yang paling kecil, dan nanti akan saya flash ke MWSD ya, itulah firmware-nya. Ini belum disolder, jadi nanti seperti ini juga, nanti akan kita solder seperti ini. Dapat yang straight sama yang 90 degree. Saya mungkin pakai yang ini deh, 90 degree. Lalu ini ya, ini. Coba saya jelaskan dulu ininya pinnya ini apa aja, karena tidak ada labelingnya nih, tidak ada labeling sama sekali. Mana pointer? Dari sini ini ground 5 volt, RX, TX sama DTR. Lalu bawahnya sini
ground, video in, ground, video out. Jadi video ke sini, lalu di sini ground, current, RSSI, bat 1, bat 2, lalu ground. Di sini untuk sumber powernya ground dan 5 volt. Nah, jadi ya board ini bisa di power lewat sini atau lewat sini. Saya mungkin akan power lewat sini deh, lewat row yang atas. Nah, ini minimum SD ini sama seperti yang lama sih, cuman bedanya dia betul-betul kecil. Sangat-sangat kecil. Kalau yang lama itu kan agak gede segini. Ini bayangin lah, ini cuman sekuku jempol saya deh. Jadi menghemat berat dan menghemat space juga. Koneksi juga cukup gampang. So saya nggak akan jelasin terlalu jauh tentang Minimo SD. Mungkin saya akan buatin video khusus untuk segmen ini. Jadi betul-betul koneksi step by stepnya. Saya masuk lihat dulu. Oke Om, saya sudah selesai semua. Saya buat tambahan koneksi 12 volt dan 5 volt di sini. 5 volt gunanya untuk power Minimo SD. Ini Minimo SD-nya. Minimo SD udah saya kasih konektor semua. Di sini untuk koneksi ke naze-nya. Di bawah ini untuk koneksi analog digital converter. Dan yang ini koneksi untuk video in dan video out. Saya udah buat kabel ini juga, kabel kabel ini untuk 5 volt power Minimo SD. Yang satu ini kabel TX dan RX. Jadi kabel ini nanti akan terpasang seperti ini. Ini power 5 volt tadi ke sini, dan TX dan RX ini masuk ke sini. Lalu untuk video in dan video out, saya sudah splice kabelnya, udah potong kabel dari VTX ke kamera seperti ini. Ini sengaja saya buat jumper, jadi bisa pakai OSD, bisa juga enggak. Jadi kalau nggak mau pakai OSD tinggal dipasang jumpernya seperti ini. Boom. Kalau mau pakai OSD tinggal dipasang aja seperti ini. Lupa saya ini yang mana ini ya. Anyway, gitu. Oke, simple. Untuk untuk setup naze NACE32 saya nggak akan jelaskan lebih lanjut. Ini cuman pemasangan fisik saja. Jadi kira-kira beginilah gambarannya. Settingan saya pakai clean flight dan saya udah tes terbang juga. Saya pakai PID bawaan, nggak ada masalah. Lalu untuk settingan Minimo SD, juga nanti nggak akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini cuman settingan fisik saja, setup fisiknya. Mungkin saya akan buat video lagi yang lebih jelas. Oke, sekarang saya mau pasang FPV dan top plate-nya. Top plate. Oke Om, saya lupa kasih tahu. Mungkin ada yang tanya, ini kan kabel-kabel sudah dipotongin semua. Bagaimana nanti kita mau program ini setiap ISC-nya ke settingan BLC di switch-nya? Kita memang sudah rapi semua, ini settingan sudah rapi semua. Tinggal colok colok receiver, tinggal terbang. Tapi kalau mau setting ini, setting ISC, saya sudah buatin kabel ini, kabel seperti ini. Kabel konektor gini untuk ke USB linker. Jadi kalau mau program ISC, contohnya ISC nomor 1, tinggal ambil aja dari sini.
ini. Saya mau program IEC nomor 1 ini kan kabel sinyal doang. Jadi kayak gini, colokin. Groundnya, karena groundnya kita pakai common ground, terhubung semua. Jadi bisa ambil ground dari sini, asal jangan kebalik aja. Lalu masuk ke USB lingkar. Oke, simple seperti itu. Lain dari itu apalagi ya? Ya, ini semuanya yang sudah kita masukin semua. Kelihatan lebih rapi buildnya. Lalu ini adalah kabel-kabel yang sudah kita potongin. Sebagian kabelnya udah saya pakai juga untuk macam-macam. Oke, sekarang saya tinggal pasang ini ke top leg. Cara pasang ini kadang sangat menyakitkan, sangat sulit. Oke, top led sudah terpasang. Ini lalu ini saya pakai zip tie. Nanti gunanya biar kabel untuk receiver bisa dibuat bentuk V, jadi lebih kelihatan maco. Terus antena VTX sudah terpasang juga ini di sini. Pakai clover leaf. Oke, sekarang saya mau tes arming. Oke. Di remote coba saya tunjukin dulu deh modenya. Di mixer di remote sih saya cuma pakai ini doang nih, nih channel 1 sampai 4, aileron, elevator, throttle, rudder normal. Ini udah saya trim throttle-nya biar ngepas di atas 100 minimum throttle, sama maksimumnya berapa saya lupa. Terus channel 5 saya pakai untuk 3 position switch, 3 posisi switch. Jadi untuk mode terbang. Di sini yang pertama saya untuk horizon, terus horizon, lalu horizon red ya, horizon red, baru sama ini yang manual. Di channel 6 saya pakai untuk di ini di ini switch throttle. Ini untuk arming kuat. Jadi biasanya sih kalau yang normalnya untuk arming nyalain kuat di throttle, diturunin terus ke sebelah kanan untuk nyalain, lalu matikan ke sebelah kiri. Kadang suka nggak sengaja kepencet, suka nyala sendiri. Saya pernah kayak gitu, jadi panik. Jadi saya pasang di switch saja. Oke, tes. Ngetes ininya, ngetes spinning motor. Jadi kalau mau arming tinggal di switch yang di sini, di throttle saya naikkan, nyala dia, baru throttle di fullin. Matikan. Powerful power. Oke, FPV kamera sudah terpasang juga. Tes FPV. Boom, ya, hampir tidak ada delay.
Ini yang kita mau. Sip, next done. Untuk settingan Nice32 dan Minim OSD nanti akan saya share di video yang terpisah. Terima kasih telah menyaksikan. Bye.